bisa jatuh miskin ya dengan gaya hidup. Tetapi jangan sampai kita ini tersiksa dengan diri kita. Karena itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangkit. Ya. Jangan takut corona, bosku. Soalnya ini banyak orang yang takut corona ya, Bapak. Iya. Nah, menurut teman-teman nih, jangan takut corona itu seperti apa? Silahkan komen di bawah ini. Sebelum kita ke video, alangkah baiknya subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, bosku. Oke, jadi kita akan bahas jangan takut corona. Menurut Bapak ini gimana ini? Jangan takut Ya, corona. artinya bukan berarti menyepelekan dengan corona itu sendiri. Paling tidak kita harus jangan sampai panik yang berlebihan. Ya, karena panik yang berlebihan itu diantaranya nanti bisa akan menurunkan imun, Mas Valeh. Oh, Nah, berarti kalau panik itu malah menurunkan imun. Iya, ketika turun imunnya mudah sekali terserang. Malah corona, gampang keserang. corona. Ini diantaranya kita tidak boleh takut yang berlebihan sehingga menimbulkan sebuah kecemasan, kepanikan Yang berlebih, yang ya. berlebihan itu sendiri. Tapi kalau panik kalau takut tertular gitu nggak apa-apa. Iya, tidak masalah. Wajar ya. Wajar, dan kita harus mengantisipasi, bukan berarti lalu tidak takut terus sama juga orang membenturkan kepala di tembok gitu saja. Itu sama juga ya. Tapi tidak takut dalam artian sini biar tidak terlalu cemas, tidak terlalu panik begitu, Mas Valeh ya. Kalau takut emang kenapa tuh, Bapak? Ya itu tadi akan menimbulkan sebuah kepanikan, kecemasan yang akhirnya daya imun tubuh ini akan menurun. Kalau daya imun tubuh ini menurun bisa jadi stres. Gampang kena. Dan pasti gampang kena tertular dengan virus-virus sendiri. Bukan hanya virus sendiri, bisa jadi penyakit-penyakit yang lain yang menyertai. Nah, ketika nanti corona datang, kita tidak bisa memproteksi corona itu sendiri yang akhirnya terjadi sebuah. Nah, terus itu langkah-langkahnya gimana biar kita nggak takut corona tuh loh? Ya, paling tidak kita harus antisipasi ketika situasi seperti ini. Ya, paling tidak kita harus mengantisipasi, terutama ketika kita ini di lockdown di rumah. Ya, kita harus jaga pengeluaran. Mas Valeh jangan kurus-kurus ya. Siap. Berarti kita harus jaga pengeluaran. Biasanya Mas Valeh itu makan sehari bisa 4 kali, sekarang bisa dikurangi 2 kali. Ya karena puasa. Karena jadi puasa. kurang. Iya, tetapi jangan sampai dengan puasa ini justru malah tambah Malah boros ya. Biasanya sore-sore gitu malah keluar nyari gorengan, balas dendam. Ini biasanya masyarakat Indonesia. Iya, dan kita untuk mengetahui puasa itu berhasil atau tidak, itu ketika barang-barang itu naik semuanya. Ini artinya masyarakat itu butuh sekali, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan apa yang dikonsumsi itu, apa yang dimakan itu sendiri. Berarti ketika barang naik itu berarti tanda-tanda kalau puasanya nggak sukses. Iya, puasanya tidak sukses. Tapi yang berkaitan dengan corona. Kelihatannya cocok ini besok bahas konten puasa ini, hakikat puasa. Boleh. Itu Next video ya. Iya. Itu. Terus tadi apa aja, Bapak? Ya, di samping pengeluaran itu sendiri, jaga kemudian jaga pengeluaran, terutama juga berkaitan dengan gaya hidup. Gaya hidup ini ternyata membuat seorang ini bisa jatuh miskin ya dengan gaya hidup. Saya punya dulu temen itu ya sebenarnya gajinya pas-pasan karena kita teman bekerja gitu. Tetapi gaya hidupnya ini sangat luar biasa, sangat burjuis sekali. Kalau pakai jam tangan tuh jam tangannya mahal. Yang harganya pada waktu itu 1,5 juta. Padahal gajinya hanya 700.000. Anda bisa bayangin ini bagian dari gaya. Mereka akhirnya kredit, benar. Terus motor juga, motor itu waktu itu harganya 5 juta. Mereka harus beli motor yang 10 juta. Iya. Iya, Gajinya 5 juta. Jadi setiap hari itu
suaranya motor pun sampai didit. Nah, gitu. Itu kan juga banyak kelihatannya, aku kemarin habis baca berita juga toh, yang apalagi corona ini banyak yang di PHK toh. Ya. Terus banyak yang langsung ibaratnya udah tiwas ngeredit rumah 3M, terus langsung ibaratnya di PHK kan ya sedih juga. Oh ya sedih. Itu yang direktur. Masa rumah kok 3M itu kalau karyawan biasa kan nggak mungkin. Direktur ibaratnya langsung jeglek tuh. Oh iya, langsung jeglek turun. Terus dan gaya apa? hidup juga. Gaya hidup itu diantaranya kebiasaan. Misalnya baju harus bermerek. Sekarang nggak usah bermerek saja ya. Kita harus yang Johar itu. Made in Johar. Iya, rodok diirit-irit itu. Karena kita tidak tahu kapan selesainya corona, semuanya tidak bisa memprediksi. Nah, mulai saat ini juga kita harus mengurangi gaya hidup, style gitu ya. Merubah gaya hidup. Iya, merubah gaya hidup. Untuk merubah yang lebih sederhana. Ya, untuk merubah itu kalian bisa lihat di video sebelumnya, itu ada cara merubah. Iya, perubahan. Iya. Nah, terus saya lihat gaya hidup lagi Mas. Masalah ini berkaitan dengan gaya hidup ya. Jadi ada salah satu teman Bapak itu sendiri orangnya kaya raya, luar biasa. Tapi pernah sama cerita sama Bapak itu, dia bilang gini, Pak Dar, hidup saya ini untuk apa? Atau semuanya nggak saya bawa semuanya. Baju saya pas-pasan, paling harga 50.000. Padahal orang kaya raya. Mungkin kalau saya lihat sekarang asetnya bisa sampai mungkin 100 miliar sampai 200 miliar. Gitu. Dia bilang, saya bawa beli sepatu itu Pak Dar, tidak lebih dari 50.000. Enggak lebih 50.000. Anda tidak bisa bayangkan. Terus suatu saat saya mikir, kok orang kaya kok kelihatan, ternyata mereka nggak tersiksa dalam hidupnya. Dan ini bagian daripada kesukaan masing-masing orang. Sepanjang mereka itu bahagia, senang, ya silahkan saja. Ya, tetapi jangan sampai kita ini tersiksa dengan diri kita. Karena itu bagian dari pilihan hidup. Ini sampai segitu. Akhirnya apa? Tetapi dia itu nyumbangnya ke yatim piatu, kemudian empatinya sangat luar biasa Mas. Akhirnya kekayaan itu dilipat gandakan terus. Ini gaya hidup. Tapi ada juga yang gajinya pas-pasan, tetapi gaya hidupnya tinggi. Akhirnya dia tidak bisa berbuat untuk orang yang lain. Ya, karena habis untuk biaya hidupnya sendiri itu ya. Maka di saat corona ini teman-teman ya gaya hidupnya harus mulai dikurangi lagi. Nah, tadi apa aja Bapak yang harus ini? Iya, diantaranya tadi jangan panik. Kemudian juga pengeluaran juga harus dikontrol sebaik mungkin, jangan terlalu boros. Kemudian juga merubah gaya hidup. Kemudian yang keempat ya, yang pertama apa tadi Mas Walid? Jangan panik. Terus merubah pengeluaran, terus merubah gaya hidup. Nah, yang keempat membuat produk yang kira-kira banyak dicari. Nah, kalau kita sebagai karyawan, bagaimana membuat produk itu? Ya paling tidak kita harus inisiatif, harus kreatif untuk membuat sebuah karya-karya. Ya, saya yakin insya Allah masing-masing itu punya passion sendiri. Nggak usah takut dengan orang-orang yang the best sana. Ya, artis-artis di sana belum tentu loh. Sekarang contohnya, misalnya ketika Anda bisa menjadi seorang artis di YouTube itu, yang tahu dadaan gitu, tahu dadaan menjadi viral, itu banyak sekali. Contohnya Pak Ndul. Nah, Pak Ndul luar biasa toh. Cuman begitu aja, jadi kaya raya, miliarder dia. Luar biasa. Ini. Kemudian juga investasi Mas Walid. Jangan lupa ya. Investasi itu dibedakan. Di saat corona ini kita harus mampu menginvestasi. Ini perlu tidak untuk menginvestasi. Investasi itu ada investasi dunia dan juga ada investasi akhirat. Ya, di saat-saat semacam ini ya investasi mungkin yang bagus itu adalah investasi mungkin lahan-lahan pertanian. Ya, karena kita harus memprediksi ke depan seperti apa, suatu saat bisa jadi kekurangan bahan makan. Ya, sehingga Anda pemirsa nanti tidak kalang kabut dengan bahan makan itu sendiri, tetapi bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, terus yang ini enggak punya lahan terus gimana? Ya, apa? Enggak punya lahan terus gimana nanamnya?
nanamnya. Iya paling tidak kan mereka pakai hidroponik. Pakai hidroponik. Oh iya benar-benar di halaman rumah. Iya, di halaman rumah. Nah, kebetulan kalau mau lihat contoh hidroponik di RT 1 ya RW 3 di Banyumane. Iya, di Pedalangan ya, di Kelurahan Pedalangan ya. Terutama di Jalan Genadi Selatan ini menjadi percontohan seluruh Indonesia dan ini menjadi terbaik di Kota Semarang. Di Kota Semarang. Tapi kan nggak boleh keluar corona. Tapi kan lihat-lihat boleh saja. Di berita ada ya. Sepanjang ada masker ada. Sepanjang pakai masker ya kemudian jaga jarak 2 meter dan sebagainya nanti bisa kita kawal ya. Insya Allah. Kemudian juga investasi tentang akhirat. Ya, kita harus investasikan spiritual kita. Ya, spiritual kita harus investasikan. Kita dekatkan diri kepada Allah karena sesungguhnya ketika kita dekat kepada Allah, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah itu. Apa siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencarikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siap. Berarti tadi ada berapa, Bapak? 5. Ada 5. Ada 5. Yang pertama jangan panik. Kemudian atur pengeluaran. Kemudian merubah gaya hidup. Gaya hidup harus dirubah. Lalu ingat Mas Saleh juga begitu. Ya, pakaiannya jangan mahal-mahal ya. Jangan minta Bapak lagi ya. Ya kan udah mall ya. Ubah gaya hidup. Gaya hidup. Kemudian berikutnya membuat produk-produk yang disukai oleh masyarakat. Nah, saat ini produk yang paling disukai apa kira-kira Mas Saleh? Masker malah. Betul. Masker terus APD dan lain sebagainya semacam itu. Tapi kan kalau kayak gitu ya udah banyak juga Iya. Dan jangan lupa investasikan diri kita dunia maupun akhirat. Untuk melihat investasi bagi yang kaya raya ya, kita harus melihat gejolak ekonomi dalam perspektif yang tepat, datanya juga yang tepat, sehingga Anda tidak rugi untuk berinvestasi di dunia. Nah, gitu. Terus tadi ada investasi akhirat juga. Iya, terutama spiritual, terutama doa. Oke? Jadi itu tadi langkah-langkah untuk tidak takut corona. Jadi buat teman-teman jangan sampai takut corona. Kita harus mewaspadai tapi tidak harus takut. Jadi buat teman-teman jangan di rumah aja untuk tidur gitu. Jadi di rumah tuh harus tetap produktif ya. Tetap produktif untuk tadi menghasilkan sesuatu yang diinginkan masyarakat ya, bisa masker tadi, masker sama APD. Kalau seenggak-enggaknya masker kain jahit sendiri gitu kan bisa ya. Ya bisa. Jadi jangan celelean, seperti sempak langsung di. Ya. Mungkin video jangan takut corona sampai sini dulu untuk teman-teman yang tadi bisa menyimpulkan jangan takut corona. Silahkan tulis di komen menurut teman-teman apa sih tidak takut corona itu. Oke, untuk ada pertanyaan juga bisa tulis di komen. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share ke teman-teman agar bisa bermanfaat ilmu di video kali ini. Oke, salam dari kami. Kita salam bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak malah ngomong terus.